Terus bisnis senyuman meraup ke semuanya. Itu tuh kalau akan lihat sendiri itu tuh semuanya memang laku apa enggak sih? Ya itu kayak misalkan ada ya misalkan jual franchise 4 juta udah jalanin usaha. Itu sebenarnya mungkin aja owner itu emang dia tahu bahwa bisnis itu umurnya pendek. Jumpa lagi bersama saya Larsanisa dalam acara GU Talks, Garut Update Talks, dan sekarang sedang bersama Kang Akbar Azhari, pemilik dari Kolega Cafe. Gimana Kang kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kang, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Karena kan kita bakal ngomong-ngomong bincang-bincang tentang wirausaha ya Kang ya. Sebagai pengusaha muda yang sukses tentunya, boleh diceritain nggak Kang, punya usaha apa aja selain Kolega Cafe ini? Sama sih di bidang kuliner juga. Ada ya, gula padi, ada sekarang nanti yang paling terbaru bentar lagi launching bulan ini ada. Boleh spill nggak ke sobat GU di sana? Bebek lah. Oh, kuliner juga ya? Jadi itu paling sama ada satu lagi yang visual space. Visual space yang foto itu? Iya. Itu tuh dia tuh foto aja apa sama video juga sih kan? Kalau itu foto untuk studionya itu foto aja, cuman kita ada divisi yang lain. Itu divisinya ada divisi produk, wedding, lalu ada social media management. Social media management. Oh, betul. Jadi mereka juga bisa nge-manage sosial media siapapun ya? Betul. Terbuka. Betul. Jadi nggak hanya kompetitor kita juga bisa. Oh iya kan? Iya. Oke. Jadi kalau yang itu kan memang itu proyek yang kolaborasi saya dengan rekan saya termasuk. Jadi kalau yang Kolega Group tuh ada rekan saya berdua yang running dan si Kolega Group itu kolaborasi dengan teman-teman rekan di visual. Jadi kita ada kolaborasi, jadi bikinlah visual space. Oh gitu, keren banget nih Sobat GU semuanya. Dan dari Kolega, terus tadi gula padi, sama apa nih namanya visual space, dan yang terbaru nanti bakal ada bebek ya. Kayaknya semuanya itu hype di kalangan anak muda, terutama Kabupaten Garut maupun di luar Garut juga kan. Kayaknya orang yang main kesini tuh pokoknya harus banget, terutama main ke Kolega. Siapa sih kayaknya anak Sobat GU semuanya yang belum pernah ke Kolega? Kayaknya nggak ada sih kalau menurut aku pribadi ya. Dan apa sih strategi selama akan menjadi seorang pengusaha ini supaya bisnisnya jadi tetap hype gitu? Strateginya intinya sebenarnya di persiapan sih ya. Jadi benar-benar kita tuh matangin dulu model bisnisnya mau kayak gimana, konsepnya mau kayak gimana, targetnya siapa, semuanya harus mateng pokoknya di awal. Jadi jelas aja kita mau dibawa si bisnis kita tuh arahnya mau kemana, nanti visi misinya mau kayak gimana, goalsnya kayak gimana, ya itu benar-benar dipersiapin di awal. Itu sih sebenarnya kuncinya. Jadi kalau ntar ya kalau running tuh ya udah kita kan udah jelas nih di plan di awalnya kayak gimana, ya itu aja. Kita kalaupun ada improvisasi di tengah-tengah ya nggak akan keluar jalur banget tuh. Gitu. Oh gitu, jadi bisnis plan yang emang harus mateng ya dari awal. Bisnis plan tuh apa aja sih tadi? Macam-macam sih. Kalau misalkan dijelasin mah agak panjang ya. Gak apa-apa. Jadi intinya aja kayak. Intinya sih model bisnisnya kayak mau kayak gimana. Contoh misalkan kita emang mau misalkan coffee shop lah, misalkan kita coffee shopnya emang mau lebih ke take away, to go, coffee shop yang to go, atau misalkan memang kita untuk menyediakan fasilitas dine in dan lain-lain. Terus targetnya siapa, umur dari berapa ke berapa gitu. Terus segmentasinya mau kalangan yang mana nih gitu. Karena kan itu pasti berpengaruh dari apa yang kita jual ya. Iya. Terus kayak misalkan Kolega nih, contohnya tadi bisnis plan-nya tuh misalkan dari target. Kita ngomongin Kolega dulu aja deh, buat Sobat GU semuanya, siapa tahu di sana masih banyak
pebisnis pemula yang kepo, boleh nggak sih sebenarnya ceritain strategi-strateginya ke Sobat GU? Kayak misalkan ini kan Instagramable banget ya, waktu aku dari Bandung terus ke Garut lihat ini bener-bener kayak wah mantep banget nih, udah tempatnya ada di sini di sekitar perkantoran dan kampus gitu kan, berarti targetnya apakah memang untuk anak muda dan orang-orang kantor apa gimana, terus di dalamnya sendiri Instagramable banget dan ini malah jadi sama kayak kafe-kafe yang di Bandung kan gitu loh. Kayak boleh nggak diceritain apa nih motivasi atau visi awal bikin kolega ini? Sebenarnya awalnya tuh ya saya juga kan lama di Bandung juga ya, jadi kadang-kadang kalau lagi pulang ke Garut suka pengen ada misalkan di Bandung tuh ada misalkan coffee shop yang emang saya udah cocok banget, jadi pengen nih kayaknya di Garut juga ada yang satu yang cocok lah sama saya gitu. Ya kebetulan aja sih saya ketemu sama partner saya, kita gayung bersambut ya udah kita satu frekuensi pengen bikin yang kafe yang benar-benar kita fokusin di servis dan produksi sebetulnya gitu. Jadi karena untuk target sih sebenarnya targetnya ya ini aja, kita ketika cari posisi tempat yang emang pusat perkantoran, pusat perkuliahan gitu. Alhamdulillah dapat emang tempat yang pas banget sesuai gitu. Yes, jadi memang itu kalau targetingnya itu kita para eksekutif, terus pekerja eksekutif itu pekerja kantoran, mahasiswa, sama family sih kalau kita. Makanya dari menu-menu kita ada menu-menu yang untuk keluarga, cocok untuk keluarga. Terus secara layout tempat pun kita usahakan senyaman mungkin untuk keluarga. Gitu. Dan apakah kolega ini adalah bisnis pertamanya? Enggak sih, kalau enggak. untuk saya. Coba dong ceritain dong, sebenarnya punya bisnis apa aja sih? Gak apa-apa, ceritain aja semuanya, siapa tahu kan nanti dari Sobat GU di sini malah jadi nge-follow, terus banyak banget yang datang dari mulai penghujung Garut gitu kan pada kesini semuanya. Boleh Kang diceritain aja. Kalau untuk yang eksis tuh yang tadi saya sebutin sebenarnya yang sekarang yang benar-benar saya running jalanin itu cuman kalau bisnis yang sebelumnya ada dan itu saya bilang ya gagal tuh karena ya emang gak running kan ya. Jadi ya saya sebutin ya gagal aja sih. Gagal tuh maksud bukan berarti apa ya, jadi kadang-kadang ya memang diharuskan nggak dulu deh kayaknya, jadi berhenti dulu lah gitu. Itu sebelumnya saya bisnis di industri kerajinan kulit. Kerajinan kulit? Tuh, jadi tahun 2013 saya sama teman-teman bikin sebuah brand kulit, cuman kita memang jualannya di Bandung. Dulu kita jualannya di PVJ. Itu berarti 2013 sampai terakhir saya buka ini kurang lebih 5 tahunan lah saya buka di PVJ 2018-2019. Ya 5 tahunan lah. Iya. Tutup atau gimana tuh bisnis kulitnya? Kita nggak perpanjang kontrak di sana gitu. Jadinya ya udah saya sih untuk pribadi masih banyak untuk pelanggan-pelanggan yang masih order. Itu masih dilayani sih kalau selama saya bisa, tapi kalau misalkan emang saya nggak mampu, nggak saya layani. Ya itu banyak lah kalau misalkan diceritakan tuh apa ya, dari sana tuh banyak banget pembelajaran. Sebenarnya ketika running tuh kita harus ada SDM yang benar-benar tim yang kuat, tim yang bagus gitu. Jadi pelajaran banget. Oh, karena mungkin itu tuh bisnis pertama waktu yang kulit. Bisa termasuk bisa dibilang kayak gitu. Itu menjadi bisnis pertama yang benar-benar benar-benar established gitu. Karena sebelumnya tuh saya tuh
ya dagang-dagang biasa aja. Dagang apa nih kalau boleh tahu? Banyak banget sih. Kuliner Dulu juga atau apa? Enggak. Dulu tuh tapi emang nggak jauh dari fashion sama food ya, fashion and food aja dulu. Fashion and food. Dan asli Garut kah? Maksudnya si produknya tuh? Ada yang asli Garut, ada yang enggak, gitu macam-macam sih. Jadi Menarik. dulu mah ya saya dagang-dagang aja, jualan roti, jualan apa, itu aja sih. Jadi untuk menyambung hidup aja, menambah-nambah uang jajan. Berarti emang passionnya udah jadi pengusaha ya dari kecil atau gimana? Kalau cita-cita mah kan beda, ubah-ubah ya kalau waktu kecil. Pernah pengen jadi pilot kah atau gimana? Pernah pengen jadi ya macam-macam lah ya. Cuman memang pengusaha menjadi salah satu cita-cita saya dulu. Ya lebih menjadi diperkuat gara-gara ketika waktu pas kuliah tuh memang saya tuh ingin menambah, karena kebutuhan untuk menambah uang saku ya udah muter otak ya harus jadinya kuliah sambil dagang gitu. Kuliah sambil dagang. Dan kuliahnya sendiri tadi di-mention sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini, kata di ITB ya? Oh itu. Jadi sebenarnya saya tuh awalnya tuh saya jurusan teknik elektro dulu di Polban dulu. Beres dari Polban, kebetulan ada program beasiswa dari Kementerian Asia Tenggara tuh untuk pencetakan young entrepreneurs. Nah, ya saya coba-coba aja ikut dan ternyata lolos, disekolahin di SBM ITB gitu. Wah, alhamdulillah di SBM ITB nih Sobat Geotalks. Dan tadi dari tahun 2013 tuh mulai pertama bisnis katanya dari kerajinan kulit dan langsung di PVJ nih. Gimana nggak keren coba? Awalnya sih nggak di PVJ langsung. Oh gitu, di mana dulu? Biasa aja kita ikut event-event pameran. Terus di online aja gitu awalnya. Terus di PVJ pun itu gara-gara event dulu awalnya, event. Terus dari pihak manajemennya menawari store gitu, toko buat kita dulu. Dan tapi kan maksudnya yang bisnis pertama yang katanya gagal itu sudah sampai 5 tahun, betul? Ya. Berarti kan ada apa ya namanya? Beralih gitu loh. Visionnya tuh dari mulai apa tuh tadi kriya atau fashion terus ke kuliner kan langsung nggak sih kan? Langsung berarti dari 2018 tuh langsung beralih bisnis gitu ke kuliner langsung. Iya. Jadi dari pas sekitar 2018 tuh saya karena udah ngelihat trennya ini semakin decline ya. Jadi dunia retail tuh pertama dunia retail emang lagi dulu 2017 tuh pokoknya semenjak marketplace ada dunia retail yang offline store tuh udah mulai kerasa. Jadi brand-brand besar pun kan dulu rame kan kayak Matahari terus kayak gitu tuh udah mulai tuh goyang. Ya saya lihat aduh ini trennya udah bahaya nih gitu. Saya coba bangun strategi lain ya banyak satu dan lain hal nggak bisa perform ya udah akhirnya saya cari dulu bisnis yang lain. Banyak sih sampai ketipu orang dulu gitu jadi sampai hilang iyalah banyak. Jadi dulu saya sempat bikin spare part mobil gitu, terus apalagi ya, terus sebelumnya kuliner pernah juga sih saya pernah jualan pisang goreng. Di mana tuh? Dulu di Garut. Yang di Garut. Kuliner tuh benar-benar saya tuh usaha kuliner tuh di Garut aja. Jadi sebelum itu saya pengen tahu nih, sebelum saya langsung ke di sini tuh saya cek dulu nih. Garut tuh kayak gimana sekarang gitu, orang-orang Garut kayak gimana. Saya bikin kecil-kecilan dulu, saya namanya warung pisang. Warung pisang. Itu udah masih ada apa enggak nih? Udah enggak, pas enggak pandemi kemarin, awal pandemi berarti 2020-an ya? 2020 awal ya, itu selesai. Karena pandemi, saya fokus juga ke sini gitu ya udahlah, saya nyelamatin perahu yang emang benar-benar mana dulu. Jadi kan harus kita memilih nih perahu mana yang emang benar-benar bisa urgensinya yang mana dulu nih gitu ya. Jadi ya udahlah itu ya karam sih perahunya.
Tapi yang ini jangan karam gitu. Kita nggak bisa semuanya harus terselamatkan kan. Iya. Tapi dari perahu-perahu yang karam tadi nih Sobat Geotalks, ada 2 perahu yang karam, kemudian muncul lagi 4 perahu yang sekarang berlayar jauh, bener nggak? Dan memang kan kalau misalkan kita sebut dari perahu yang berlayar tadi, salah satunya kolega, dari awal dia berdiri sampai hari ini kayaknya memang banyak banget deh orang-orang yang emang udah cinta banget gitu sama si kafe ini tuh. Iya nggak sih Kang? Ya alhamdulillah lah. Puji syukur sih itu mah dari saya sama rekan juga. Ya hasil kerja keras, bukan owner aja sih, tim juga banyak yang benar-benar ngebantu. Terus jadi ya nggak akan menjadi di titik ini kalau misalkan nggak ada tim yang solid, yang kuat. Betul sekali Sobat Geotalks. Buat pengusaha muda berarti harus cari tim dulu ya, cari tim yang solid, baru nanti dia bisa menggerakkan bisnis plan-nya itu. Tapi kalau misalkan memang seorang pengusaha itu mau berdiri sendiri dan independen, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa-bisa aja sih sebetulnya. Cuman ya pasti nanti akan ada di titik owner tuh jadi kelelahan gitu, karena terjebak di operasional. Jadinya kebanyakan kan kejadiannya kayak gitu. Kayak itu menjadi dulu yang pembelajaran saya dulu waktu yang di PVJ itu kayak gitu. Jadi saya tuh terjebak di operasional gitu. Jadi karyawan saya nggak terlalu banyak karena saya pikir masih bisa sama saya. Oh masih bisa sama saya, tapi ternyata hasilnya nggak optimal gitu. Jadinya saya capek, jadinya lelah di owner gitu. Terjebak di masih ngerjain ini yang itu urusannya operasional gitu. Jadi seharusnya kan baik idealnya tuh owner tuh ya mau benar-benar udah mikirin hal-hal yang gak terlalu operasional. Itu sih sebetulnya. Walah, berarti benar-benar ya tim yang solid tuh sangat berpengaruh banget ya buat di dunia usaha penting. gitu ya. Tapi saya pun ada timnya sekarang pun awalnya nggak langsung tim. Jadi awalnya tetap saya sama partner pun masih banyak ngerjain di operasional dulu. Dulu saya pas awal-awal opening aja saya masih in charge, benar-benar in charge di bar gitu. Selama beberapa bulan tuh saya benar-benar in charge, bikin kopi gitu, benar-benar saya yang kerjain, saya ngasir, kadang-kadang backup kasir gitu. Teman saya juga yang partner saya benar-benar sama lah gitu. Urusan operasional masih banyak yang kita kerjain sendiri, jadi nggak ujuk-ujuk. Oh emang saya pikir tuh emang ujuk-ujuk langsung di atas sih, gitu. Ujuk-ujuk tuh enggak. Jadi tetap step by step. Jadi bootstrapping aja. Jadi gini dulu, ya gitu loh. Step by step menuju gitu. Di atas gitu ya. Cuman kan kalau misalkan tadi kan katanya dari bawahnya tuh memang, tapi kan langsung dari perusahaan sendiri ya. Bener nggak sih? Pernah nggak kerja di orang sebelumnya? Dulu saya pernah jadi agen asuransi, pernah. Terus kerja dulu sama di keluarga pun ada, saya tuh menjadi ya statusnya kerja gitu. Pernah gitu. Jadi ya cukup tahu gimana rasanya menjadi ya bukan owner gitu. Ya jadinya kita tahu gimana kalau diginiin tuh nggak enak gitu. Oh iya betul. Ya. Jadi nge-treat orangnya berarti sekarang lebih baik gitu kan ya? Oh iya ya, ternyata pernah kerja di keluarga juga ya, sama di tempat asuransi juga. Jadi memang pengalaman-pengalamannya Kang Abai ini ternyata bukan hanya di dunia usaha nih teman-teman, tapi pernah juga kerja di orang lain gitu kan ya. Cuman memang passionnya langsung ke dunia usaha tuh emang langsung klik banget ya Kang? Iya, karena awalnya karena kebutuhan ya dulu. Karena kebutuhan, jadinya ya udahlah, kayaknya di sini lah. Terus kan kalau yang waktu Akang dulu pernah gagal nih, yang tadi
kapal karam gitu ya dua-duanya. Sempet nggak sih ada masa di mana Akang tuh ngerasa kayak udahlah, aku mah nggak cocok jadi pengusaha, nyerah aja gitu, pernah nggak sih? Kalau sampai ngerasa nggak cocok tuh enggak ya. Cuman kayak kok gini-gini amat gitu. Kalau kayak gitu sih pernah ya gitu. Jadi di titik terendah tuh jadi udah bener-bener lu bingung udah mesti ngapain lagi gitu. Sampai udah aja bingung ya, misalnya bingung tuh udah bingung mau ngapain gitu. Yang waktu pas saya kena tipu orang tuh udah bener-bener itu sih sebenarnya gimana, tapi ya pertolongan Tuhan tuh selalu ada. Betul. Jadi jalan tuh selalu ada ketika kita ikhtiar berdoa tuh ya udah ada aja ya jalannya, asal ada kemauan aja. Iya betul. Asal tapi tadi Akang nggak pernah nyerah banget kan ya, jadi masih ada harapan gitu. Selalu ada gitu. Selalu ada harapan nih Sobat Geotalks. Dan apa tuh namanya, dari yang tadi pas nyerah tidak ada harapan, terus kemudian ada penipu itu kan ya tadi ya, berarti boleh nggak sih nanya kayak keraup uang berapa sih sama yang nipu itu? Lumayan lah. Berapa nih? Lumayan lah angkanya. Fantastis ya? Enggak sih, kalau nggak iya. fantastis. Fantastis itu nggak terlalu fantastis ya. Ya lumayan lah ada pokoknya sekitar ya cukup karena itu sebetulnya kayak sisa-sisa itu sebenarnya kayak ini harapan ini tuh ini bisa menjadi pengganti replacementnya yang si PVJ kan awalnya itu, tapi ternyata enggak, tapi ya Tuhan ternyata ada jalan lain gitu. Tuhan kasih jalan, oh ini gitu ternyata yang kemarin pokoknya itu dari pas yang ketipu itu bener-bener saya kan bener-bener ngerasa aduh gimana nih gitu. Tapi ya karena saya lihat anak-anak dan istri tuh benar-benar ini gimana lagi gitu, kita mesti terus survive. Iya betul sekali. Akhirnya ada jalan. Berarti yang pas gagal itu apa yang pertama kali Akang lakukan? Ya udah diem aja dulu, Diam. benar-benar ngerenung mesti ngapain gitu. Banyak lah dulu sampai ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya banyak lah yang dilakuin tuh sebenarnya lebih ke apa ya, kayak meditasi dan lain-lain tuh kayaknya banyak banget lah yang dilakuin. Tapi ya intinya terus aja kita benar-benar cari kayak peluang sekecil apapun tuh benar-benar dicari lah. Berarti nggak boleh diem aja gitu. Ya, maksudnya setelah diem yang tadi boleh lah ya, kayak beberapa waktu kayak, baru kontemplasi. Sama lah kayak kita naik sepeda juga capek ya beristirahat dulu. Okay. Tapi kan tetap harus jalan lagi. Tetap harus jalan lagi, dan pas jalan lagi udah nemuin aja langsung ya. Itulah. Tepat banget, tepat sasaran banget kolega. Puji Tuhan sih itu. Terus gula padi sama visual space. Dan apa ya, ada nggak sih harapan buat anak muda nih yang pengen belajar usaha, terus biar usahanya hype dan tetap semangat kayak Akang? Pesannya Sobat Geo udah di sana? Pesannya jangan FOMO sih sebenarnya. Kayak FOMO tuh kan jadi kalau lagi tren apa jadi ikut-ikutan tren. Terus kalau yang udah kayak bisnisnya udah existing nih, udah jalan bisnisnya, ya nggak usah FOMO gitu. Jadi orang lain ketika misalkan kalian lagi jualan beras, tiba-tiba lagi rame tren jualan apa kopi kan misalkan, udahlah ikutan jualan kopi gitu. Padahal orang juga kan tetap sebenarnya kan butuh beras juga gitu. Jadi sebenarnya kan sayang kadang-kadang orang-orang jadi missing outnya tuh di sana gitu. Jadi padahal misalkan bisnis berasnya tuh kalau misalkan terus difokusin, itu kan sebenarnya tetap bisa menjadi besar gitu. Meskipun awalnya nggak laku. Awalnya nggak laku kan harus dianalisa dulu. Ini nggak laku tuh gara-gara apa? Betul. Produknya, marketingnya, apanya banyak banget kan sebetulnya. Tapi ya nggak salah juga sih kalau misalkan kayak ya strateginya misalkan ya memang ini harus exit nih, kayak misalkan contoh yang bisnis saya itu yang itu
karena banyak banget aspek yang diperhatiin gitu semuanya, ini nggak bisa jalan nih. Gitu. Karena kan yang tahu kendaraannya itu yang jalanin ya kan supirnya, ya itu gimana supirnya lagi gitu, yang lebih tahu. Si pilotnya yang tahu kondisi pesawat ini harus mendarat darurat atau ini masih bisa. Pilotnya kan yang tahu. Betul. Nah, intinya kita harus tahu analisa kekuatan dan kelebihannya kita. Gitu, baik itu diri kita sendiri ataupun bisnisnya, ya harus tahu gitu. Kelemahan, kekuatannya apa, itu aja sih. Betul. Dan Lara sendiri nih kadang di Garut atau dimanapun ya, contoh waktu itu ada bisnis minuman. Kan minuman tuh kan awal dia ada satu ya kalau nggak salah tuh, terus sampai kayak brand-brand besar atau misalkan kayak ada salah satu akun Instagram pun misalkan yang dia buat bisnis minuman gitu. Terus bisnis minuman meraup ke semuanya. Itu tuh kalau akan lihat sendiri itu tuh semuanya memang laku apa enggak sih? Ya itu kayak misalkan ada yang misalkan jual franchise 4 juta udah jalanin usaha jual minuman kayak gitu. Sebenarnya ya itu sebenarnya mungkin aja owner itu emang dia tahu bahwa bisnis itu umurnya pendek. Sebenarnya kan produk tuh ada umurnya. Oh gitu. Jadi kan misalnya ya sama kayak kehidupan kan, orang hidup sampai kurvanya kan gitu kan. Kalau sekarang lagi kayak kurva S-nya itu kan gitu kan. Jadi orang kan awal lahir hidup terus menua sampai akhirnya kan mati kan. Produk pun sama kan kayak begitu. Ada yang bisa mempertahankannya, tinggal umurnya di titik setelah di titik puncak tuh mau berapa lama sih umurnya sampai dia decline. Oh itu tuh memang terpikir oleh si ownernya? Nah itu kan atau kayak gimana? Balik lagi model bisnisnya dia emang mau apa, karena dia memang sebetulnya bisa aja sebenarnya memang dia strateginya saya tuh emang mau jual food dan franchise-nya, saya pengen jual dari sana. Masalah bisnisnya sustain atau enggak kan dia nggak peduli karena nanti tinggal dia cari lagi bisnis yang lagi hype-nya apa aja. Cari lagi tren yang lagi baru apa, dia tinggal jualan lagi bisnis yang kayak begitu. Nah itu saya makanya yaitu jangan FOMO kata saya bilang. Ya benar-benar dianalisa dulu bener nggak sih. Kalau saya sih prinsipnya ya itu aja sih, yang kita bisnis tuh pengen yang sustain. Tapi ya saya juga masih banyak belajar lah. Pasti. Terus belajar aja intinya itu. Pesannya itu terus belajar aja. Karena saya juga masih belajar lah. Ini juga masih belum yang kayak bagaimana, masih banyak banget yang suksesnya tuh udah keren-keren lah. Masih banyak di Garut juga masih banyak lah yang pengusaha yang sukses. Saya mah masih belajar. Pastilah, kayaknya pengusaha sukses itu pun masih belajar kok. Mungkin ya. Bener kan? Never-ending learning. Tapi tinggal bedanya belajarnya dia sama misalkan belajarnya saya udah jauh beda lah gitu. Bisa jadi tuh kalau kayak gitu. Nah Kang, ada nggak sih rencana buat ngebuka usaha lagi, mau dari segi kuliner atau tadi kan udah disebut bebek ya, berarti dari segi kuliner. Misalnya dari bidang yang lain gitu. Di sini di Kabupaten Garut. Ada lah pasti itu. Ada pasti akan selalu ada sih. Ya cuman ya nanti kita lihat aja. Kita lihat nanti. Berarti nama dari perusahaannya tuh Kolega Group ya? Iya, jadi saya sama partner karena udah ada beberapa. Jadi kita bikin perusahaannya, jadi namanya kita Kolega Group. Jadi dia flagshipnya ada kan gitu. Jadi kita namanya Kolega Group. Dan yang memang aku pikir tadi pas awal tuh memang kuliner aja, yang tadi di briefing awal hanya 3 kan. Ternyata banyak banget. Itu dia perbincangan kita hari ini. Kang Abai, sampai bertemu lagi di next bincang-bincang sama Geotalks. Nanti kita tunggu lagi. Siapa tahu nanti pas di bebek peluncuran bebek itu nanti undang juga kita. Iya. Ya udah, sampai jumpa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.